Assalamualaikum, perkenalkan saya Agung Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini akan mempraktikkan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada supervisi kali ini saya dibantu oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Dian Hayati Rahman selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kaliwungu. Tahapan yang dilakukan adalah praobservasi, selanjutnya melakukan observasi, atau pengamatan saat kegiatan pembelajaran dan terakhir melakukan wawancara pasca observasi. Selamat menyaksikan. Mulai Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dian. Pagi Pak Aku. Pripun kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Dian, ini karena saya mendapat tugas dari calon guru penggerak itu harus melakukan supervisi, bagian dari coaching untuk supervisi akademik. Dan nanti di supervisi itu kan ada beberapa tahapan. Yang pertama nanti ada pra-observasi, kemudian ada observasi, sama nanti di terakhir setelah itu kan mengadakan kegiatan pasca observasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi mungkin saya akan sedikit melakukan wawancara dengan Bu Dian sebelum nanti kita melakukan observasi di kelas. Untuk Bu Dian sendiri kan mengajarnya nanti mapelnya bahasa Indonesia ya? Iya. Nanti rencananya akan dilaksanakan di kelas 9C pada hari Kamis. Kemudian untuk RPP-nya sudah disiapkan ya? Sudah Pak. Untuk RPP-nya nanti materi pokoknya tentang teks laporan percobaan. Kalau sedikit mungkin saya akan sedikit bertanya terkait dengan nanti yang mau disampaikan di kelas. Untuk tujuan pembelajarannya nanti seperti apa Bu? Bisa disampaikan? Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini nanti saya masuk ke kelas dulu untuk menyampaikan materi terkait struktur. Setelah itu nanti anak-anak akan saya ajak untuk observasi langsung Bapak. Jadi ketika anak observasi langsung mereka akan lebih mudah memahami nanti bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan percobaan yang utuh dan benar. Kemudian anak-anak bisa menyusun teks laporan. Jadi nanti anak-anak mengadakan observasi secara langsung, artinya nanti waktu pembelajaran ada praktikumnya ya Bu ya? Betul. Misalkan mungkin membuat percobaan-percobaan, kemudian setelah percobaan berlangsung nanti diharapkan murid atau siswa mampu membuat laporannya, Betul. laporan observasinya. Untuk aspek yang mau dikembangkan dari kegiatan ini nanti apa? Ya. Yang pertama adalah keaktifan siswa Bapak. Jadi ketika melihat pembelajaran bahasa Indonesia biasanya kan terlalu membosankan, apalagi jam siang. Di 9C itu kan jam ke 7-8 jam terakhir, waktunya ngantuk biasanya. Jadi saya ingin anak-anak itu lebih aktif lagi. Jadi setelah materi nanti mereka bisa mengembangkan rasa ingin tahunya melalui percobaan yang saya buat. Rasa ingin tahu. Jadi nanti dari kegiatan yang dilaksanakan di kelas bersama para murid nanti diharapkan nanti murid menjadi aktif ya Bu ya, melakukan percobaan, kemudian bisa mengamatinya secara langsung, kemudian juga nanti bisa membuat laporannya secara tertulis juga tentunya. Dari tadi disampaikan terkait dengan rasa ingin tahu. Mungkin bisa dijelaskan rasa ingin tahunya itu yang berkembangnya seperti apa? Oke, jadi biasanya siswa itu kalau di kelas hanya mendengarkan, kemudian menanggapi, menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi ketika anak muncul rasa ingin tahunya, mereka bisa mengembangkan pemikirannya, pola berpikir kritis mereka. Oh, ternyata percobaannya seperti ini. Kenapa kok reaksinya seperti ini? Jadi
area pengembangan yang lebih khusus lagi terkait dengan rasa ingin tahu itu tentang bernalar kritis tentunya. Bernalar kritis terkait dengan observasi setelah melakukan percobaan secara langsung. Kemudian setelah nanti siswa melakukan observasi, kemudian tumbuh rasa kritis yang rencana yang mau disampaikan atau mungkin bisa dijelaskan langkah-langkahnya nanti seperti apa? Langkah-langkah percobaannya Ya, mungkin langkah-langkah percobaannya atau mungkin langkah-langkah rencana Budian sendiri agar murid itu nanti mampu berpikir kritisnya. Jadi untuk percobaan kali ini kami berkolaborasi dengan Mapel IPA, Bapak. Jadi di Bahasa Indonesia sebenarnya banyak untuk praktik, mungkin ada drama, ada puisi, ada musikalisasi dan lain sebagainya. Cuma untuk pembelajaran kali ini karena terkait observasi, saya mengambil ranahnya IPA. Jadi nanti kita akan mencoba menggelembungkan balon tanpa didiuk, itu menguji reaksi antara baking soda dengan cuka. Jadi nanti anak-anak akan saya arahkan untuk membawa alat-alat dari rumah, kemudian nanti praktikum di sini. Nanti mereka akan menganalisis bagaimana apa yang terjadi ketika baking soda dan cuka itu bersatu. Jadi nanti pada saat kegiatan observasi, nanti melakukan praktikum sendiri. Tadi disampaikan juga bagus sekali ya, untuk berkolaborasi dengan IPA. Mungkin kedepannya kan nanti bisa dijadikan juga laporan untuk karya ilmiah pelajar atau remaja tentunya ya. Jadi setelah melakukan percobaan tadi disampaikan ada balon, kemudian baking soda dan cuka. Ya. Jadi persiapannya nanti ada balon, botol mineral, kemudian cuka dan baking soda. baking soda. Selain baking soda, kami juga akan mencoba baking powder, Pak. Jadi kita akan melihat perbedaan antara perlakuan yang diberikan baking soda dan perlakuan yang diberikan baking powder. Tentunya setelah ada perbedaan dari rencana misalkan menggunakan baking soda atau baking powder kan mungkin nanti timbul reaksi yang berbeda. Reaksinya Mungkin berbeda. apakah balonnya menggelembungnya lebih besar atau lebih kecil. Dan dari harapan itu nanti kan mungkin nanti anak-anak tumbuh rasa ingin tahu sehingga bisa berpikir kritis. Bagus sekali Budian ini ya untuk kegiatan pembelajarannya. Kemudian kalau misalkan nanti dalam percobaan ini terjadi hambatan atau terjadi halangan atau beberapa yang tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan tujuan awal, apa yang Budian lakukan nanti? Oke, setiap perkembangan pasti tetap ada kegagalan. Jadi pertama kemungkinan halangannya adalah keterbatasan alat. Jadi anak-anak itu ketika diminta untuk mengumpulkan bahan-bahan alat-alat itu kadang anak-anak tidak membawa dari rumah. Akhirnya sebagai cadangan saya akan membawa balon, botol ataupun baking soda dan cuka sebagai alternatif lain. Jadi mungkin halangannya terkait dengan Medianya. medianya ya. Jadi disampaikan juga solusi misalkan kalau anak-anak tidak membawa media berarti nanti gurunya atau Budian sendiri nanti bisa menyiapkan alternatifnya ya. Ada tidak untuk halangan atau hambatan yang lain selain dari media sendiri? Selain dari media, mungkin karena kita berkaitan dengan alat-alat bahan-bahan kimia seperti cuka dan lain sebagainya, itu kadang memberikan reaksi yang tidak enak di kulit ya, yang menimbulkan rasa gatal, ruam dan lain sebagainya. Jadi karena anak-anak kita itu terlalu aktif biasanya, jadi ketika percobaan mereka asik sendiri, akhirnya terkena kulit dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika percobaan kan dimungkinkan terjadi hal yang tidak diinginkan ya, misalkan anak bermain sendiri atau apa. Tentunya nanti pas kegiatan observasi maupun penelitian atau percobaan kan harus mengutamakan safety juga ya, keamanan juga tentunya. Ya.
Eh, untuk kegiatan nanti, misalkan kalau sudah terjadi kegiatan waktu penelitian, itu kan nanti mungkin ada dua hal yang muncul. Yang pertama mungkin berhasil atau yang kedua kan mungkin adanya kegagalan dalam percobaan tersebut. Reaksi Budian sendiri atau harapan Budian sendiri terhadap anak-anak misalkan terhadap hasilnya nanti seperti apa? Misalkan kalau berhasil mereka seperti apa yang diharapkan, atau kemudian kalau misalkan percobaan gagal, apa yang mereka rasakan itu mungkin bisa disampaikan juga. Berarti terkait indikator keberhasilan dan ketika gagal seperti apa? Yeah. Kalau indikator keberhasilan berarti nanti setelah proses pengamatan terjadi, anak bisa melakukan secara individu, melakukan percobaan secara individu tanpa kelompok, karena kemarin itu kan sifatnya kolektif. Jadi saya bentuk kelompok dulu akan memudahkan mereka untuk praktikum seperti itu. Tapi apabila itu gagal, berarti saya akan mencoba memotivasi lagi, karena yang namanya percobaan tidak mungkin sekali jadi langsung berhasil. Jadi mereka harus mengalami dulu proses kegagalan, akhirnya bisa berhasil. Nah, itu bagus sekali ya dari rencana Budian, tapi sudah juga mengidentifikasi beberapa hal kemungkinan, kemudian rencananya nanti sudah dipikirkan juga, sudah secara struktur sudah bagus sekali. Kemudian untuk bagian dari berdiferensiasinya itu nanti di bagian mana Budian mau menerapkan kegiatan berdiferensiasinya? Jadi saya diferensiasinya ada di evaluasinya. Jadi tidak tentang menulis saja. Jadi kemarin anak-anak saya rencanakan akan memakai gadget untuk merekam. Jadi selama proses observasi itu direkam, kemudian mereka akan upload ke Instagram saya. Jadi selain itu, kalau misalnya anak-anak yang tidak memiliki gadget, berarti nanti bisa membuat laporannya secara tertulis. Nanti saya sediakan pendampingnya, kemudian anak menulis teks laporan dan terbuka. Jadi kalau tadi Budian menyampaikan seperti itu, saya bisa menangkap untuk diferensiasinya nanti pada hasilnya nanti. Jadi kan nanti hasilnya bisa berupa video, anak kalau ada keterbatasan di gadget bisa juga tertulis tangan bisa, atau diketik juga bisa. Untuk asesmennya atau untuk penilaian terhadap kinerja anak sendiri, apakah sudah disiapkan juga? Sudah, saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya, Bapak. Jadi ada beberapa rubrik. Yang pertama adalah penilaian individu. Jadi melihat bagaimana kinerja mereka secara individu ketika percobaan. Kemudian ada asesmen sikap, itu sudah pasti. Yang terakhir adalah asesmen secara kelompok. Jadi bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka saling membantu dan lain sebagainya. Jadi nanti Budian juga sudah menyiapkan untuk asesmennya ya, misalkan kalau beberapa indikatornya terkait dengan individu, misalkan bagaimana keaktifan individu sendiri dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama juga sikap juga penting sekali juga terkait dengan kolaborasi dengan temannya, kemudian bagaimana bisa bekerja sama kalau misalkan dalam satu kelompok melakukan percobaan. Misalnya kalau tidak ada sikap yang baik, mungkin satu bermain sendiri atau usil sendiri gitu ya Budian. Baik sekali ya Budian ya, saya kira ini sudah cukup untuk kegiatan praobservasinya. Insya Allah nanti kita ketemu di kelas pada saat kegiatan pembelajaran Budian. Nanti saya mohon izin nanti bisa mengikuti kegiatan pembelajaran Budian untuk melakukan observasi, dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Demikian dulu Budian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, 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 bahasa Indonesia luar biasa.
Setelah melakukan kegiatan pra-observasi, selanjutnya adalah melakukan kegiatan observasi secara langsung di kelas sesuai jadwal kesepakatan antara supervisor sebagai coach dan guru yang disupervisi atau coachee. Saat melakukan observasi, coach harus mengusahakan data yang objektif dalam menganalisis dan menginterpretasikan secara kooperatif dengan guru tentang apa yang telah berlangsung dalam mengajar. Hal ini perlu sebagai rujukan dan pedoman terhadap proses pembinaan dan peningkatan kemampuan profesionalisme guru selanjutnya dalam bidang tersebut. Karena ada reaksi antara tadi reaksinya cepat yang kanan apa yang kiri? Ya, pokoknya besok kalian akan mencoba. Kalau udah dilubangi di atasnya ini kita pakai sebahan apa ya teman-teman? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tadi pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Saya sudah diberikan kesempatan untuk masuk ke kelas dunia, melakukan observasi sekaligus mencatat beberapa hal. Dan saya lihat di pembelajaran ujian itu sangat luar biasa sekali ya, anak sangat aktif dalam pembelajaran, kemudian juga terjadi hal-hal yang luar biasa ketika pembelajaran berlangsung. Tadi saya melihat anak sangat bersemangat sekali kemudian ketika kemudian memberikan pembelajaran terkait dengan materi yang kemudian ingin disampaikan. Tapi materinya kan membuat laporan hasil percobaan ya. Perasaan kemudian saat pembelajaran tadi berlangsung bagaimana? Sangat antusias ya Pak. Saya juga tidak menyangka ketika masuk anak-anak sudah siap dengan segala hal yang perlu disiapkan, perlu dibawa. Kemudian anak-anak cukup antusias juga untuk melakukan praktikum. Jadi kemudian merasa pembelajarannya sudah berlangsung sangat baik ya, melihat antusias anak-anak dalam melakukan pembelajaran sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian bagian mana di pembelajaran tadi yang kemudian sangat membuat kemudian bersemangat, kemudian puas, kemudian melihat antusiasmenya itu di bagian mana? Untuk praktikum yang pertama, jadi ketika percobaan balon ternyata terjadi reaksi antara cuka dan baking soda itu menimbulkan efek balon menggelembung dengan sendirinya. Jadi anak-anak cukup kaget juga tadi karena sebelumnya belum pernah mencoba. Jadi karena anak-anak semangat maka saya juga ikut wah. Oh iya. Ya. Jadi ketika anak-anak melakukan percobaan pertama, kemudian hasil, anak-anak merasa sangat senang sekali ya. Kemudian setelah pembelajaran itu merasa dirasakan hasil, kemudian anak-anak juga merasa antusias sekali. Apakah kemudian merasakan ada tidak ada hubungannya antara kesiapan kemudian sebelum melakukan pembelajaran seperti menyiapkan RPP atau modul ajar, atau kemarin juga sudah menyiapkan alat dan bahannya dengan pembelajaran hari ini? Tetap terkaitan ya Bapak, karena ketika saya membuat perencanaan maka saya akan membayangkan seperti apa nanti yang terjadi di kelas. Jadi perencanaan itu membantu saya untuk membuat pembelajaran saya runtuh. Jadi saya sudah tahu dulu lokasinya seperti apa, kemudian saya aplikasikan dalam pembelajaran. Jadi kemudian merasa ada korelasinya antara guru sebelum pembelajaran menyiapkan perangkatnya, kemudian juga sudah menyiapkan alat dan bahan, karena guru sudah membayangkan kira-kira nanti jadinya seperti ini, termasuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi saat pembelajaran mungkin. Baik, kemudian terima kasih untuk selanjutnya. Izinkan saya membagikan catatan pengamatan saya selama saya
di kelas ujian melakukan observasi. Yang pertama itu saya melihat ada beberapa anak itu yang mencoba, kemudian ada yang berhasil, kemudian yang sebetulnya ada juga yang mengalami kegagalan. Di situ saya melihat tujuan dari pembelajaran itu sudah tercapai dengan anak yang ketika tidak berhasil itu dia kemudian mencoba menganalisa kira-kira yang tidak berhasil itu apa. Kemudian mencoba juga benar kritis dengan mencoba misalkan tadi kan baking soda sudah dipakai, sudah dipakai, kemudian dipakai lagi itu apakah bisa atau tidak. Nah, itu dari situ tujuan belajar dari kemudian sudah tercapai karena anak-anak sudah mampu benar kritis juga. Kemudian dari pengamatan saya itu juga sudah berhasil mengajak anak itu untuk mencoba sesuatu yang baru selain tadi saat percobaan ada baking soda, kemudian tadi ada apa lagi tadi yang kemarin itu kita membuat percobaan yang kedua Pak. Yang kedua membuat air mancur secara otomatis. Ya, yang percobaan air mancur yang otomatis. Kemudian dalam pengamatan saya ternyata masih ada hal yang belum berhasil. Itu kemudian anak-anak mencoba menganalisa juga ini yang tidak berhasil apa. Ternyata ada beberapa yang lupa misalkan tadi di lem atau diberikan perekat biar tidak bocor airnya. Dari pengamatan saya ini apakah kemudian bisa memberikan penguatan terkait dengan pengamatan saya? Ya, sebelumnya terima kasih Bapak. Memang secara pengamatan sudah sesuai dengan pernyataan yang terjadi di lapangan. Memang anak-anak juga, saya dan anak-anak kurang terikat untuk percobaan kedua ini. Jadi ternyata masih kurang alat yang berbeda, kita masih butuh tembak dan lintinnya. Sehingga ketika terjadi praktikum ada kebocoran di sana sini karena memang ada lubang, kita melubangi botol dan lain sebagainya, ternyata tidak terpenuhi. Akhirnya air tidak mengalir. Dari apa yang kemudian disampaikan ternyata setelah disiapkan pun ada hal yang mungkin di luar kendali kita ya. Jadi mungkin di selanjutnya itu menjadi sebuah catatan refleksi tentunya untuk kemudian dalam pembelajaran selanjutnya mungkin hal seperti itu bisa diminimalisir, kemudian bisa disiapkan sehingga percobaan bisa berhasil. Walaupun toh percobaan tidak berhasil itu juga bisa menjadi sebuah bahan laporan juga tentunya. Kemudian dari percobaan yang sudah dilakukan kemudian ingin membuat anak-anak itu bernilai kritis, kedepannya hal yang perlu dikembangkan lagi apa? Mungkin keaktifan. Memang kemarin secara mayoritas anak-anak sudah aktif, tapi ada beberapa anak ternyata yang masih pasif. Ternyata memang gaya belajar mereka berbeda dengan yang lainnya. Ada kalau yang lainnya itu aktif secara kinestetik, mungkin ternyata ada yang secara audio saja. Jadi kedepannya saya akan menyiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan mereka. Jadi rencana ke depan dunia ingin menyiapkan materi baru yang bisa meningkatkan nalar kritis anak, terutama dari audio. Jadi bisa mendengar atau mungkin secara visualisasi bisa menggugah nalar kritis dari siswa. Untuk pembelajaran selanjutnya, selain tadi yang menyampaikan ingin mengajak aktivitas siswa terkait dengan melakukan percobaan, ada hal lain tidak yang ingin dikembangkan selanjutnya? Mungkin saya akan mengarahkan untuk kemudian untuk tepat dulu, karena kemarin itu kita berpercobaan sederhana. Jadi kemungkinan kedepannya saya akan melakukan percobaan yang berkaitan dengan teknologi tepat guna yang akan bisa digunakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Wah, itu sangat bagus sekali. Jadi setelah membuat percobaan sederhana, maka langkah selanjutnya tentunya untuk mengajak anak-anak itu
uh, mencoba untuk membuat sesuatu yang lebih tepat. Ada tidak kira-kira nanti rencana kemudian untuk mengajak mungkin guru lain atau mata pelajaran lain dalam pengembangan ide-ide tersebut? Tentunya, karena saya juga memiliki keterbatasan di bidang ilmu pengetahuan alam utamanya. Jadi kemungkinan juga saya akan berkolaborasi dengan guru IPA secara praktiknya, kemudian dengan guru pengembangan kemudian bapak untuk pembuatan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi rencana kemudian nanti ke depan kemudian akan berkolaborasi dengan guru lain. Tadi sudah disebutkan mungkin guru IPA terkait dengan proyek ketentuannya dan juga guru TIK atau informatika terkait dengan pembuatan laporannya terhadap pada anak. Saya senang sekali melihat proses itu ke depan. Semoga ke depan lebih berkembang lagi untuk pembelajarannya. Kemudian tujuan belajar yang ingin dicapai seperti menginginkan murid bernalar kritis, kemudian bisa membuat laporan persoalan dengan baik, itu bisa tercapai. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Sukses selalu untuk Bu Dian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.